Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali kita di dalam kajian zuhur di masjid kita yang mulia ini, dan kebetulan pada hari ini adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga ketika tadi ditanya materinya apa Ustadz, saya bilang sudah, kita bahas nuzulul Quran saja. Para hadirin sekalian, tanggal 17 Ramadan sering diperingati sebagai hari nuzulul Quran karena mengacu kepada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an. Hari diturunkannya Al-Quran adalah hari ketika dua tentara bertemu, yaitu di dalam perang Badar. Dan menurut catatan sejarah, perang Badar atau perang pertama di dalam Islam antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi disinilah dikatakan di dalam hari pertama diturunkannya Al-Quran. Para hadirin sekalian, Al-Quran adalah pedoman hidup kita, jalan hidup kita. Dan kalau kita menggunakan istilah produk, maka Al-Quran itu adalah manual book kita, buku panduan kita. Kalau Anda beli televisi, pasti dikasih buku panduan. Beli komputer, laptop, dikasih buku panduan. Beli handphone, dikasih buku panduan. Beli mobil, dikasih buku panduan. Beli motor, dikasih buku panduan. Setiap produk itu ada buku panduannya. Supaya apa? Supaya si pengguna atau pemilik itu mengenal produknya melalui buku panduan itu. Kalau tidak membaca buku panduan, takutnya keliru di dalam mengoperasikan ataupun menjalankan produk tersebut. Bahkan ketika misalnya seorang montir, kalau bukan di bengkel resmi, mobil Toyota dibawa ke bengkel, maka si montir, apalagi montir yang baru, akan mempelajari buku manual Toyota. Kalau yang datang mobil Honda, dia akan pelajari buku manual Honda. Yang datang Mercedes, dia akan pelajari buku manual Mercedes. Kenapa? Karena meskipun sama-sama buku panduan, kalau memperbaiki Toyota dengan buku panduan Mercedes, beres atau tidak kira-kira? Kalau mempelajari Honda pakai buku panduan Mitsubishi, pasti kacau karena sistemnya beda.
meskipun sama-sama mobil. Begitupun kita dalam hidup. Kita manusia ini produknya Allah. Ya. Kita ini diciptakan atau tidak? Diciptakan, itu ya. Diciptakan oleh Allah, kita ini dihadirkan oleh Allah, dan karena kita sudah hadir, kita yang dititipi diri kita sendiri, kita dikasih manual book. Hai manusia, ini buku panduanmu. Kalau kau mau berhasil, mau selamat hidup dunia dan akhirat, lihatlah buku panduanmu. Lihatlah buku panduanmu. Jangan cari buku panduan yang bukan buku panduanmu. Sekarang manusia yang ciptakan Allah, betul? Betul ya Pak? Ya, ini ngantuk atau gimana nih kira-kira ini? Ya. Ya. Manusia yang ciptakan Allah. Maka kalau kita mau cari manual, kita cari manual dari mana? Buku panduan dari Allah. Betul tidak? Karena pabrik kita, bukan pabrik ya, produsen kita adalah Allah. Maka yang mengeluarkan manual adalah Allah. Pertanyaannya, kalau manusia nyari buku panduan yang bukan dari Allah, kira-kira beres atau tidak? Sama kayak orang perbaiki Toyota pakai buku panduan Mitsubishi, maka tidak akan beres. Kenapa? Karena selain buatan Allah, selain dari Allah, maka dia berasal dari makhluk. Kalau berasal dari makhluk, maka panduan itu sama relatif dan sama lemahnya dengan kita sebagai makhluk. Betul apa tidak? Ini logik namanya. Namanya logik. Buku panduan kita apa? Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Umat-umat terdahulu juga punya buku panduannya. Ya, umatnya Nabi Daud punya Zabur, umatnya Nabi Musa punya Taurat, umatnya Nabi Isa punya Injil. Punya semua. Ya. Karena ketika Allah menciptakan kita, Allah ingin kita selamat. Betul? Dan karena Allah ingin selamat, maka diutuslah para nabi untuk memandu jalan kita. Nabi itu diutus dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Supaya apa? Supaya nabi itu bisa menjadi role model dari hidup kita. Betul? Sekarang saya tanya, kalau nabi kira-kira dari malaikat, bisa nggak kita tiru? Nggak bisa. Bisa ngilang, wing, ya, terbang, hus, gitu ya. Wah, nggak bisa ditikutin kayak gini. Jadi diambil nabi itu dari manusia supaya apa? Ya, supaya kata orang apa? Kata orang-orang sekarang bilang walk the talk, ya, supaya yang diomongin bisa dikerjain. Nabi bilang nikah, Nabi nikah, ya kan? Nabi bilang berkeluarga, Nabi punya keluarga, punya anak. Dibilang berhubungan tetangga, Nabi bertetangga, tinggal di satu rumah, mengurus keluarga, ya. Kemudian mengurus umat, kemudian mengurus pemerintahan. Rasulullah contohkan langsung, begini loh. Maka dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik, yang terbaik. Nah, Nabi diangkat dari manusia, membawa apa? Membawa wahyu Allah. Wahyu Allah diturunkan dalam bentuk kitab suci, yang kalau bagi kita adalah kitab suci Al-Qur'an. Jadi kita punya dua pemandu. Pemandu yang dari Allah namanya Al-Quran, pemandu dari unsur manusia namanya Nabi. Kemudian seluruh praktek Nabi
namanya as-sunnah. Namanya apa? As-sunnah. Sunnah. Ya. Tapi jangan disalah gunakan ini istilah sunnah sekarang kayak dipersempit ya. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Yang enggak ini bukan sunnah, yang enggak ini bukan sunnah. Enggak begitu. Pemahamannya keliru. Ya. Keliru. Seakan-akan kalau enggak sunnah bid'ah. Nah ini lebih keliru lagi. Ini sunnah, ini enggak sunnah, bid'ah. Itu keliru lagi. Jadi sunnah itu ya, yang saya maksud di sini adalah sunnah nabawiyah, sunnah yang berasal dari Nabi. Ada nggak sunnah yang lain? Ada sunnah khulafaur rasyidin, sunnahnya sahabat, sunnahnya para ulama kita, bahkan sunnah kaum muslimin punya sunnah juga. Ya, nanti kapan saya terangkan lebih detail soal ini. Ya, yang dimaksud sunnah sini adalah sunnah nabawiyah, sunnah yang berasal dari Nabi. Tapi itu bukan satu-satunya sumber, ya, karena kebaikan itu bisa dari mana saja. Para hadirin sekalian, hadirat sekalian yang saya muliakan, karena itu kita punya dua panduan, yang satu namanya Al-Quran, yang satu namanya dari role model kita yaitu Rasulullah, namanya sunnah. Dua panduan ini. Kata Allah kata Nabi, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara, kalau kalian ikuti, kalian pegangi ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas? Jelas ya? Jadi orang, bukan hanya orang Islam, manusia. Betul apa tidak? Emang yang diciptakan Allah hanya orang Islam? Seluruh manusia. Emang orang yang tidak beriman yang diciptakan siapa? Allah juga. Maka panduannya tetap kepada siapa? Kepada Al-Quran. Maka Al-Quran disebut hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran itu bukan hanya petunjuk untuk orang Islam saja, tapi seluruh manusia kalau mau hidupnya beres, ikut Al-Quran. Dan akhirnya ketika dia non-Islam atau nonis ikut Al-Quran, ya tentu lama-lama dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jalan iman itulah jalan Al-Quran. Karena Quran jelas. Iman atau kafir. Jelas, clear. Ya. Nah ini para sekalian. Maka penting bagi kita untuk selalu ya, kembali merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selalu. Ya. Karena hidup kita ini penuh dengan dinamika, dengan perubahan. Banyak tantangan dalam hidup. Betul apa tidak? Sekarang ya Bu ya. Bu, halo. Ya. Sekarang ini ibu-ibu kan merasakan ya bagaimana berbedanya hidup kita dengan 20-30 tahun yang lalu. Betul apa tidak? Ya. 20 tahun, 30 tahun yang lalu nggak ada medsos, Pak. Ya. Hidup rasanya tenang, betul ya? Kalau mau berhubungan cuma angkat telepon aja. Kalau nggak ada telepon ya sudah, kita ngobrol dengan teman kita, di meja makan kita bercengkrama, keluarga, di depan TV kita ngobrol dengan keluarga. Itu ketika belum ada medsos. Ketika sekarang sudah ada medsos, ada perangkat yang namanya handphone, semua orang pegang, bapak pegang, istri pegang, ibu pegang, anak pegang, satu meja pegang handphone semua. Sebelum makan, masing-masing asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Berubah, ya? Berubah tidak? Berubah. Dulu anak TK, anak TK, kalau teng istirahat atau anak SD lah, lari ke lapangan, ya kan? Lari sana, lari sini. Sekarang karena bawa handphone, begitu teng beristirahat, ambil handphone masing-masing, nggak ada suara Pak, sunyi satu sekolah itu, ya, nggak ada suara orang lari, suara orang apa. Kenapa? Berubah hidup kita. Banyak berubah tidak? Berasa nggak Pak berubah Pak? Sekarang di ruangan ini yang masih minum air putih pakai dimasak masih ada apa enggak? Dulu orang tua kita kalau air putih apa? Masak.
Karena belum ada galon, belum ada dispenser. Sekarang ada galon, ada dispenser. Berubah lagi hidup kita. Ya. Jadi banyak perubahan dalam hidup kita. Apalagi sekarang ditemukan namanya robot, mesin robot. Kemudian muncul lagi namanya AI, Artificial Intelligence. Robot kombinasi dengan AI, robot bukan cuma bisa bergerak sesuai dengan perintah, tapi robot bisa berinisiatif sesuai dengan intelektualnya, intelijensianya AI. Karena AI itu menyerap semua data sehingga dia bisa melakukan apa yang dia perlu lakukan. Kalau robot enggak, robot hanya diprogram. Maju, maju, mundur, mundur, robot. Tapi AI tidak. Ya. Sekarang saja AI sudah menggantikan guru-guru kita, ya. Kalau beberapa tahun yang lalu kita kalau apa nanya-nanya sama Mbah Google, ya kan? Kalau santri sebutnya Syekh Google, apa aja tahu, ya kan? Sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, ya. Itu lebih canggih lagi, bahkan Cina sekarang mengeluarkan namanya DeepSeek yang kecepatannya jauh lebih cepat daripada ChatGPT dan gratis. Sehingga pasar AI di Amerika ambrol semua saham-sahamnya. Ya, ribuan triliun rugi. Kenapa? Cina mengeluarkan gratis. Nah, ini semua tantangan hidup. Begitu lupa, belum kita bicara masalah ekonomi. Bagaimana kita hidup sekarang ini sudah benar-benar berubah. Orang sekarang mendingan ketinggalan handphone, mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Betul nggak? Karena dompetnya ada di sini. Ya kan? Bahkan kita udah nggak perlu dompet. Kartu ATM, ya cuma disimpan aja, jarang dipakai. Sekarang sudah sini semua. Ya. Mau lihat berita di sini, mau nonton TV di sini, mau belajar di sini, mau transaksi perbankan di sini, mau kirim dana ke sini, mau apa aja ada di sini. Ada semua. Ini semua tantangan hidup kita. Nanti Pak, nanti ya Bu ya, benda ini nggak ada, hilang. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya benda seberat ini masuk di kantong, nggak perlu. Nanti cukup pakai layar virtual, coba keluar nanti, pakai gelang keluar. Ya, jadi kita layarnya sudah semakin itu nanti. Pada waktunya nanti makin canggih. Dan ini perubahan dalam hidup yang demikian rupa sehingga manusia sering kehilangan pegangan dalam hidup. Dan itu berbahaya kalau tidak punya pegangan. Betul atau tidak? Ya. Orang-orang di barat, orang-orang di negara-negara yang tidak beragama, itu mereka kehilangan pegangan hidup. Maka ketika Islam sekarang datang di Eropa, ketika Islam sekarang didakwahkan di Amerika, di Jepang, di Korea, di berbagai negara yang tidak beragama Islam, itu sambutannya luar biasa, karena ternyata ketika mereka mempelajari Al-Quran, jawaban-jawaban yang luar biasa itu ada di dalam Al-Quran. Silakan buka di YouTube. Ya, orang-orang ateis itu tadinya benci sama agama. Tapi karena di challenge, ditantang, buka Quran, baca, dibaca. Ayat pertama, ayat kedua, menggedor keimanan dia, dan akhirnya dia pun pasrah menjadi mu'allaf. Alhamdulillah. Banyak Pak, banyak. Saya lihat beberapa video di YouTube. Ya, tadinya ateis, anti agama. Begitu kenal Al-Quran, langsung luluh dia. Karena apa? Karena Al-Quran menjawab banyak persoalan hidup. Kenapa Al-Quran bisa menjawab? Karena Al-Quran kita yang paling otentik dan tinggal Al-Quran yang paling otentik. Ya. Kalau tadi imam kita sholat baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baca Al-Fatihah ya tadi ya. Itu adalah bacaan yang sama yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan yang sama yang dibaca oleh para sahabat, bacaan yang sama yang dibaca oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama dan umat Islam seluruh dunia dari zaman Nabi sampai sekarang tetap
Al-Fatihah 7 ayat, dan seperti itu adanya sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Bahkan hari ini orang-orang non-Islam pun itu sudah mengakui bahwa Al-Quran lah satu-satunya kitab suci yang paling otentik, asli, nggak berubah, satu huruf pun, satu harokat pun tidak berubah. Tidak berubah. Al-Fatihah yang kita baca persis dengan Al-Fatihah yang dibaca Rasulullah. Surat Al-Ikhlas yang kita baca persis yang dibaca Rasulullah. Al-Quran, keotentikan Al-Quran ini adalah salah satu kebanggaan kita sebagai umat Islam. Karena bahkan agama-agama yang katanya agama Abrahamik, saya nggak setuju dengan istilah agama-agama Samawi. Ya. Kalau kitab suci Samawi, setuju. Karena kitab suci yang diturunkan Allah itu ada Taurat, Injil, Zabur, ya. Tapi kalau agamanya, maka kita harus meyakini bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agamanya cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi dari para nabi sebelumnya. Rasulullah menggambarkan, aku datang itu seperti orang yang sudah menyelesaikan satu rumah, satu bangunan begini, tinggal satu bata doang. Tinggal satu bata. Dan akulah bata yang terakhir itu, yang begitu dimasukkan, maka bangunan ini sempurna. Itulah bangunan agama. Maka ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Hari ini aku sempurnakan nikmatku padamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu hanya turun pada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi-nabi sebelumnya Islam belum sempurna. Islam yang mereka. Apa benar umat Nabi yang lalu Islam? Silahkan buka di Al-Quran. Anak-anaknya Nabi Yakub ketika ditanya, wa nahnu lahu muslimun. Kami semua berislam. Pengikutnya Nabi Isa ketika ditanya, mereka mengatakan, nahnu lahu muslimun. Kami Islam. Semua bilang Islam, 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 sama. Karena Islam artinya berserah diri. Soal syariatnya, tata caranya, ritualnya berbeda antara pengikut Nabi A dengan Nabi B. Karena apa? Karena berbeda kebutuhan zamannya. Tapi syariat, tapi yang namanya akidahnya, agamanya, baseline-nya itu tetap sama. Yaitu tauhid, mengesahkan Allah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu, hanya Allah yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyembahan makhluk, tidak ada berhala, tidak ada patung, tidak ada yang lain. Itulah agama yang dibawa oleh semua para nabi, yaitu Islam. Hadirin sekalian, Al-Quran paling otentik. Seorang pendakwah ya di barat, seorang namanya Syekh Abu Didat. Pernah dengar namanya? Ya, kalau sekarang namanya Dr. Zakir Naik. Ya, masih hidup orangnya. Syekh Zakir Naik ini penerusnya Syekh Abu Didat. Syekh Abu Didat itu orang pendakwah Islam dan sangat menguasai kitab Injil dan kitab-kitab agama lain. Bahkan hafal. Ya. Kayak Zakir Naik itu kitab Hindu hafal, kitab Buddha hafal, ya, Injil hafal. Bukan cuma Quran, Pak. Makanya pendeta-pendeta agama Kristen dan yang lain-lain angkat tangan semua. Kita aja yang pendeta nggak hafal Injil katanya. Ini orang apa? Ustaz Syekh Abu Didat itu mengislamkan banyak orang, termasuk Syekh Zakir Naik sekarang, Dr. Zakir Naik banyak mengislamkan orang. Tahu nggak para sekalian? Syekh Abu Didat pernah ngomong begini, kalau kitab suci, ya ceritanya agama mau dimusnahkan dari dunia ini. Semua agama mau dimusnahkan. Dengan cara apa? Dengan cara kitab sucinya dibakar semua. Quran dibakar, Injil dibakar, Taurat dibakar, semua kitabnya Hindu dibakar semua habis. Kita mau nggak ada agama. Ya, kata John Lennon, Imagine, gitu ya? Ada lagunya John Lennon itu, Imagine there's no religion katanya.
Bayangkan nggak ada agama. Karena kalau nggak ada agama nggak perang katanya, ya. Karena orang tidak dibeda-bedakan lagi. Tapi kan perang bukan cuma agama aja. Ada suku, ada etnis. Bahkan Amerika bikin perang itu karena minyak. Nggak peduli dia sama agama sebetulnya, sama minyak. Negara yang punya minyak yang diincar sama dia. Para sekalian, kata Syekh Abad Didat, kalau seandainya seluruh kitab suci agama itu dihabiskan, dibakar semua, atau ceburin ke laut semua, nggak ada lagi orang yang punya kitab suci agama apapun. Kira-kira nggak agama, habis nggak? Hah? Kata beliau, maka ada satu agama, ada satu kitab suci yang pada saat ditenggelamkan atau dibakar saat itu juga, hari itu juga, saat itu juga bisa ditulis ulang dengan utuh, tidak kurang, yaitu Al-Quranul. Kenapa? Karena banyak penghafalnya. Ya, Anda boleh bakar ini semua Quran, silakan bakar, tapi Quran tidak akan pernah musnah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Kira-kira kalau di masjid ini kita tulis Quran, banyak yang bisa ditain? Al-Fatihah, hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Al-Baqarah, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus sampai ke berapa juz mentoknya, hafalnya, sambung lagi sama yang hafal juz berikutnya. Selesai. Satu hari Quran udah bisa ditulis lagi. Sementara kitab suci lain nggak ada yang hafal, nggak ada yang hafal. Pendeta Hindu tidak hafal kitab Hindu, pendeta Buddha, biksu-biksu tidak hafal kitab Buddha, apalagi pendeta Kristen tidak hafal Injil. Quran yang menghafal jutaan orang. Yang menghafal Quran itu jutaan orang, bukan 1-2 orang. Anak-anak kecil di Palestina itu sudah hafal Quran. Anak-anak kecil di Mauritania itu sudah hafal Quran. SD sudah harus hafal Quran. Lulus SD gak hafal Quran, aib, malu. Itu di Palestina, di Mauritania. Mauritania itu di Afrika ya. Bahkan di Patani, Thailand Selatan, saya pernah ke sana. Itu anak kecil, itu standarnya sudah harus hafal Quran dulu, baru belajar ilmu yang lain. Anak kecil Pak, jangan yang besar-besar, yang di pesantren, yang jadi ustadz, yang jadi kiai, yang jadi imam, banyak yang hafal Quran. Pencetakan bibit-bibit penghafal Al-Quran selalu ada. Sehingga mushaf ini boleh terbakar, boleh musnah, tapi Quran selalu ada di dada kaum muslimin sampai kapanpun, selama dia masih berislam. Tinggal nanti aja sebelum kiamat, Quran hilang dari dada semua orang, sehingga orang nggak hafal satu ayat pun dari Quran. Nanti menjelang kiamat, jangan sampai kita ngalamin ya. A'udzubillah min dzalik, itu banyak kafiran sudah merajalela di mana-mana. Jadi pertama itu keotentikan Al-Quran, ya, tidak bisa ditandingi. Al-Quran otentik, sekalian. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur. Ya. Bukan hanya otentik, orang-orang Barat yang hari ini, yang tadinya katanya ateis, yang tadinya katanya agama non-Islam, meneliti Al-Quran, menemukan fakta-fakta, ya, fakta-fakta ketika mereka mempelajari Quran, kok ada pembahasan tentang misalnya laut terbelah dua, marajal bahraini yaltaqiyan. Itu ada fenomena laut berpisah yang ada di Laut Merah dan di beberapa laut yang lain. Itu di Quran sudah disebutkan, padahal Nabi Muhammad, kata si bule ini, belum pernah pergi ke sana. Ya. Nabi Muhammad belum pernah ke yang namanya Baitul Maqdis, tapi bisa menceritakan tentang Baitul Maqdis. Nabi Muhammad ya tidak pernah misalnya melihat negeri yang jauh, beliau sudah bisa bicara negeri yang jauh. Bahkan Al-Qur'an ya, Al-Qur'an bicara tentang perkembangan yang namanya embriologi, dari mulai sperma kemudian menjadi segumpal lengketan alaqah, kemudian menjadi segumpal darah mudghah, ya, kemudian menjadi segumpal daging,
kemudian menjadi bangunan manusia, itu ilmu embriologi yang kata orang barat si bule itu baru ditemukan belum sampai 200 tahun. Sedangkan Quran sudah bicara ini di dalam surat Al-Isra, ya, itu sudah 1500 tahun yang lalu. Al-Quran sudah bicara ketika teori Big Bang. Katanya alam semesta ini tercipta dari ledakan besar. Al-Quran sudah bicara. Ya. Alam taro ila sama'i wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah kau lihat langit dan bumi tadinya menyatu, langit dan bumi kemudian kami belah, kami pecahkan. Itu Big Bang. Ketika sekarang teleskop Hubble menemukan planet, ya, yang bentuknya kayak, pembentukan planet itu kayak bunga mawar merah. Di Ar-Rahman, di Al-Waqfi Ar-Rahman dikatakan faizan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit itu terbelah, maka dia menjadi bagaikan mawar yang menyala seperti minyak. Sudah ada 1500 tahun yang lalu. Teleskop Hubble baru lihat kemarin. Banyak lagi ya, informasi ilmu pengetahuan yang pada era di zaman dulu di Baghdad, di Andalusia, di Alexandria, di zaman kejayaan Islam itu digali begitu rupa sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan besar dalam agama, dalam ilmu pengetahuan. Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Khwarizmi, itu karena menggali Al-Quran. Sekarang baru ditemukan kebenaran-kebenarannya. Ya. Ya ma'syarul jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris ya ma'syarul insi wal jin, wahai segolongan manusia dan jin, kalau kalian mampu menembus langit, tembuslah. Fangfuzu, tembuslah. La tanfuzuna illa bisultan, kalian tidak akan bisa menembus kecuali dengan kekuasaan. Ternyata Elon Musk meluncurkan roket SpaceX ke langit, ke luar angkasa, diliput dari mulai terbang dari bumi terus sampai ke atas, sampai sekian kilometer di atas bumi, kelihatan meledak. Meledak. Itu berarti menabrak sesuatu di atas. Dan antiknya Pak, menabrak itu di atas, itu ledakannya kayak kena air, biar gitu. Silakan lihat di YouTube banyak. Kemudian orang-orang yang menganut paham bumi datar itu mengatakan itulah firmamen. Firmamen itu kubah bumi. Bumi itu di bawah kubah yang transparan yang nggak kelihatan. Tapi jangan sekali-kali mau nembus. Katanya dulu pernah Amerika mau menjebol itu dengan nuklir. Nggak bisa dengan nuklir jebol. Dan yang lucunya lagi, bukan lucu ya, menariknya lagi, sangat mungkin lapisan itu berupa air. Sehingga dikatakan langit itu ada lautan di atas sana. Ada lautan. Sehingga ada ulama yang mengatakan hujan itu bukan turun dari laut nguap ke awan turun jadi hujan, enggak, tapi turun dari langit hujan itu. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan dari langit air. Karena di langit itu ada laut, yang lautnya itu tidak tumpah airnya ke sini. Tidak memakai teori gravitasi sehingga tidak tumpah. Apa bisa? Bisa. Penemuan terakhir di dalam laut ternyata ada sungai, Pak. Baru aja kemarin saya lihat videonya. Penyelam itu di dalam laut, itu melihat ada sungai di dalam laut. Loh kok bisa? Air di dalam air. Dan itu bisa pisah. Karena materialnya itu beda. Yang satu materialnya lebih cair, yang satu lebih padat. Sehingga itu semua mungkin dengan kekuasaan Allah. Dan itu dikasih lihat oleh Al-Quran. Ketika di dalam surat
Al-Qamar wal bahril masjur. Watur, atur ya. Al-bahril masjur, laut yang ada apinya. Orang nggak kepikir, mungkin zaman sahabat dulu, mang di laut ada api, laut kan air. Ternyata sekarang ilmu pengetahuan dengan teknologi menemukan di dalam laut itu ada lahar-lahar atau magma yang keluar dari dasar bumi, dan itu masih berupa api, Pak, di dalam laut. Api dia. Al-Quran sudah sebut wal bahril masjur, pada zaman itu tidak ada yang menyelam sedalam itu ke dalam lautan. Ini semua membuktikan bahwa Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang Barat semakin percaya dan semakin satu persatu menjadi mu'alaf. Alhamdulillah. Tinggal orang Indonesianya sekarang mau belajar Al-Quran atau enggak. Orang Barat hari ini banyak masuk Islam karena belajar Al-Quran. Orang Indonesia punya Al-Quran dari lahir, nggak pernah dipelajarin. Betul apa tidak? Katanya orang Korea, Pak, tahun 70-an itu sama dengan Indonesia. Kemajuannya. Sama-sama kumuh lah ya, tahun 70. Tapi Korea kita lihat sekarang, begitu majunya, macan Asia dalam ekonomi. Katanya, itu karena mereka terinspirasi satu ayat di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka merubah sendiri apa yang ada pada mereka. Satu ayat bisa menjadikan Korea maju seperti itu. Indonesia bukan cuma satu ayat, Pak. 6.000 ayat lebih. Cing kunaon sebabna, kata orang Sunda. Karena apa? Karena kita tidak pernah mau serius belajar Al-Quran. Kita tidak mau menyelam Al-Quran. Kita tidak membedah Al-Quran. Maaf, kalau Ramadan gini, yang kita ributin apa? Udah hatam berapa kali? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lu udah hatam berapa kali? Aku baru 1 kali. Gua udah 2 kali dong, bangga-banggaan. Buat apa? Hatam berkali-kali nggak paham isi Al-Quran. Padahal 1 ayat kita bedah, Pak. 1 ayat kita bedah. Hari ini saya tidak baca Quran, tapi saya membedah 1 ayat dari berbagai disiplin ilmu. Dari ilmu bahasanya, dari ilmunya. Buka kitab tafsir-tafsir. Wah, tafsir itu ratusan berjejer. Itu ada tafsir tuh di rak itu. Ya. Bagaimana kata Ibnu Katsir? Bagaimana kata Ibnu Abbas? Bagaimana kata At-Tabari? Bagaimana kata Al-Qurtubi? Bagaimana kata Al-Alusi? Bagaimana kata Ibnu Ashur, bagaimana kata macam-macam, sampai tafsir-tafsir yang modern ada Bimbas, ada yang lain, ada tafsir itu banyak. 1 ayat bedah berbagai ilmu. Top. Tahu apa tidak? Ya kan? Ketika tadi bicara bagaimana di laut itu ada api, buka buku-buku fisika, buka buku-buku oseanologi, buka buku-buku astronomi kalau bicara tentang angkasa. Hebat nggak kira? Hebat nggak? Ngajinya cuman Qurannya dibaca. Jadi kita kayak burung beo, Pak, cuma baca tapi enggak. Burung beo itu diajarin assalamualaikum bisa nggak? Bisa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Diajarin bapak ganteng, bapak ganteng, bapak ganteng bisa. Ya, karena yang punya burung pengen dibilang ganteng, bapak ganteng bisa. Tapi beo tidak pernah tahu ganteng itu artinya apa. Beo tidak pernah tahu assalamualaikum itu artinya apa. Kalian sekalian, ada seorang kiai. Seorang kiai punya burung. Burungnya pintar, burung perkutut. Bisa assalamualaikum, bisa apa. Ya pokoknya namanya burungnya kiai ya, Pak ya. Ya Bu ya. Pasti kan bisa bismillah, bisa ya begitulah. Satu ketika burungnya itu diserang oleh kucing, mati. Tuh kiai sedih banget. Sedih banget kiai. Santrinya bilang, Pak Kiai jangan sedih. Kita bisa patungan lagi beliin Pak Kiai burung yang baru kayak gitu. Kata kiainya apa? Kamu kira saya sedih karena burung saya mati? Enggak. Itu udah ajalnya dia. Itu udah ajalnya dia. Yang saya sedih, saya lihat ketika si burung ini setiap hari bilang assalamualaikum, bismillah, Allahu akbar, subhanallah. Begitu diserang kucing, dia cuma gitu.
Saya yang setiap hari bilang la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, baca bismillah, baca Quran. Apakah waktu sakratul maut saya bisa mengucapkan kalimat tauhid? Ngeri, Pak. Betul? Betul nggak? Bapak, kalau orang yang paling merasa paling Islam kan, astagfirullah, subhanallah, gitu ya. Ya. Begitu kesengkat kakinya, aduh, langsung aduh yang keluar. Itu kan refleks namanya. Apa yang ada di dalam alam bawah sadar. Kenapa bisa begitu? Karena tadi. Karena belum menancap, belum meresap ke dalam. Sama Kiai tadi bilang. Itu si burung pinter ucapin kalimat thayyibah, la ilaha illallah pinter. Kenapa waktu dimakan kucing, dia bilang, gitu. Kemana kalimat thayyibahnya? Saya takut jangan sampai saya kayak gitu, kata si Kiai. Makanya dia nangis. Itu pelajaran buat kita semua. Para sekalian, ini barangkali ya kisi-kisi yang saya bisa sampaikan. Masih banyak. Kalau kita bicara Al-Quran 3 jam nggak selesai, Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau memang mau ada tanya jawab, kami persilahkan dari hadirin sekalian. Terima kasih. Ibu ada yang bertanya? Bapak? Cukup ya, alhamdulillah kalau cukup ya. Mudah-mudahan gak nanya karena sudah paham. Karena mau buru-buru makan siang juga nggak ada makan siang. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi kita semua, makin menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran. Ingin kita menggali Al-Quran yang merupakan lautan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk spiritual, bahkan membacanya saja sudah menjadi ibadah, bahkan membacanya sudah bisa jadi obat, dan ini semua adalah karunia Allah yang terbesar kepada kita. Selain agama Islam yang Allah berikan kepada kita, selain Nabi Muhammad yang diutus kepada kita, Al-Quran adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli Quran semua, amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.